ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Abi Syuja wa Syekh Muqasim al-Ghazi wa Syekh Ibrahim al-Bajuri wal hadrati masyayina Syekh Abdul Karim, Syekh Marzuki Ta'ala, Syekh Marsali, Syekh Marzuki wa alim sallallahu wa hadrat Syekh Marzuki wa hadaram Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ma huwa ahluh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Tekan di wal amalu lan pekerjaan al-katsiru kang akeh al-mutawali kang nuli-nuli kasalasi khotowatin kaya telu pira-pira jangkahan amdan iku jarak kana ono opo al-amalul katsir kana ono opo zalika mengon-mengono amal kasir au sahwan utawa lali. Termasuk yang membatalkan sholat adalah perbuatan yang banyak yang berturut-turut, seperti 3 kali jangkah, 3 langkah. Perbuatan yang banyak ini membatalkan sholat, baik dilakukan dengan sengaja atau lupa. Batasan dianggap pekerjaan yang banyak niku minimal 3 ke atas, 3 gerakan ke atas. Meskipun 3 gerakan niki dari anggota yang berbeda-beda. Jadi contohnya ada orang sholat, kepalanya bergerak, kedua tangannya juga bergerak. Maka niki sudah dihitung 3. Kepala dihitung 1 gerakan, tangan kanan dihitung 1 gerakan, tangan kiri dihitung 1 gerakan. Makanya ada sebagian ulama yang berpendapat ketika takbiratul ihram kok kepalanya ikut bergerak disertai dengan mengangkat kedua tangan, maka ini bisa membatalkan sholat. Niki keterangan teng iyanah. Nah, menghitung gerakan tangan ini, gerakan naik dan turunnya tangan niku dihitung 1 gerakan. Kalau memang antara gerakan naik dan turun tersebut tidak dipisah oleh diam, jadi tidak ada jedanya, langsung naik langsung turun, niku dihitung 1 gerakan. Kalau ada jedanya berarti dihitung masing-masing dihitung 1 gerakan. Jadi naik kemudian berhenti sebentar, turun, niki berarti 1 tangan sudah menghasilkan 2 gerakan. Termasuk syaratnya lagi, gerakan banyak yang membatalkan sholat niku kalau dilakukan oleh anggota-anggota yang berat. Anggota berat seperti tangan, seperti kepala, kaki, niku dianggap anggota-anggota yang berat. Jadi jangan sampai anggota-anggota berat tersebut bergerak lebih dari 3 kali atau bergerak 3 kali ke atas. Berbeda halnya kalau yang bergerak banyak niku anggota-anggota yang ringan. Contoh anggota yang ringan niku seperti lidah,
atau kelopak mata atau bibir. Jadi bibir niku anggota ringan, tapi kalau rahang niku anggota berat. Termasuk jari-jari. Jari-jari niku dihukumi anggota ringan, maka berapapun banyaknya jari-jari bergerak, selama telapak tangannya tidak bergerak niku dia tidak dihitung membatalkan sholat. Jadi kalau ada orang di tengah-tengah sholat gatal, kemudian dia menggaruknya, kalau yang bergerak hanya jari-jarinya niku berapapun banyaknya tidak batal. Tapi kalau sampai telapak tangannya ikut bergerak, maju mundur atau naik turun, maka niki dianggap membatalkan kalau telapak tangannya bergerak 3 kali ke atas. Yang ketiga niku 3 gerakan atau gerakan yang banyak niku yang mutawali, yang berturut-turut. Berturut-turut niku cara pendapat yang mutamat standarnya pokok gerakan yang kedua niku belum dianggap terputus dari gerakan yang pertama. Begitu juga gerakan yang ketiga belum dianggap terputus dari gerakan yang kedua. Niku jenenge mutawali. Kalau antara gerakan yang pertama dan kedua niku sudah terputus, maka tidak dihitung. Artinya tetap dihitung 1 kali. Tangannya bergerak terus diam. Diam yang menurut uruf sudah tidak dianggap 1 gerakan, maka niki tidak membatalkan. Jadi 3 kali gerakan yang membatalkan itu harus dilakukan secara berturut-turut. Contohnya teng mriki dicontohkan seperti 3 langkah. 3 langkah kaki atau 3 kali gerakan tangan niku membatalkan sholat, baik dilakukan dengan sengaja atau karena lupa. Ada orang lupa kalau dia di dalam sholat kemudian bergerak sampai 3 kali, niku tetap membatalkan sholat. Jadi kalau gerakan banyak niku tidak ada bedanya antara sengaja atau tidak sengaja. Terus kalau ada orang niat, dia bergerak 1 kali, tapi niatnya mau bergerak 3 kali. Nah, gerakan ini meskipun baru 1 kali, niku sudah membatalkan sholat karena dia niatnya bergerak 3 kali. Jadi yang menjadikan batal itu karena niatnya tadi. Dia niat mau melakukan 3 kali gerakan, terus sekali melakukan 1 gerakan, niku langsung batal karena dia melakukan sesuatu yang dia niatkan untuk membatalkan sholat. Amal-amalu anapun utawi pekerjaan atau penggawean al-qalilu kang kidik iku falata betulu mongko ora batal apa as-sholatu sholat bihi kelawan amal. Kalau gerakannya hanya sedikit itu berarti 1 atau 2 niku sedikit. Kalau gerakan 3 niku berarti sudah dianggap gerakan yang banyak. Kalau gerakannya niku hanya 1 kali atau 2 kali, niku tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat niki syaratnya kalau gerakan yang sedikit tersebut bukan dari jenisnya sholat. Kalau dari jenisnya sholat, meskipun sedikit, niku tetap membatalkan. Contoh, ada orang dengan sengaja rukuk 2 kali. Dia tanpa ada alasan, pokoknya dengan sengaja dia rukuk 2 kali, menambahi rukuk. Maka niki meskipun gerakannya sedikit, niku dianggap membatalkan sholat. Syarat yang kedua, gerakan sedikit tidak membatalkan sholat kalau memang tidak niat bermain-main. Kalau niatnya bermain-main dengan gerakan tersebut,
maka niki mutlak membatalkan sholat meskipun gerakannya hanya sedikit. Bahkan tadi sebenarnya kan menggerakkan jari-jari kan tidak membatalkan sholat meskipun banyak. Tapi kalau dia menggerakkan jari-jari itu karena main-main, misal di tengah-tengah sholat dia mendengarkan musik, akhirnya jarinya ikut bergoyang-goyang, niki bisa membatalkan sholat. Karena apa? Karena niat bermain-main di dalam gerakan tersebut. Jadi gerakan sedikit atau gerakan anggota ringan niku selama tidak ada tujuan main-main tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sudah tujuannya qasdul la'bi, bertujuan bermain-main, maka tetap membatalkan sholat. Wal hadasulan hadas al asgharu kang cilik wal akbarulan kang gede. Termasuk yang membatalkan sholat adalah hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil, hadas-hadas yang mewajibkan wudhu. Hadas besar, hadas-hadas yang mewajibkan mandi. Kalau ada orang di tengah-tengah sholat kok terkena hadas, entah niku kentut, entah niku tersentuh kulit pasangannya, entah yang lain-lain, atau di tengah-tengah sholat dia memegang kelaminnya sendiri, maka niku termasuk yang membatalkan sholat. Wahudu sunnajasati lan anyar tekone najis allati kang layu fakang ora dan sepura apa anha saking allati. Termasuk yang membatalkan sholat adalah datangnya najis yang tidak diampuni. Meskipun yang terkena najis niku pakaian dia yang tidak ikut bergerak ketika dia bergerak, niku nggih termasuk membatalkan sholat. Misal ada orang sholat, saking panjangnya pakaiannya, akhirnya niku ujungnya tidak ikut bergerak ketika dia bergerak. Ketika sujud, ujungnya ya tetap diam, tidak ikut bergerak. Ketika berdiri, ketika rukuk sama lah. Kemudian di tengah-tengah sholat, ujung pakaian niki terkena najis, maka sholatnya pun ikut batal. Termasuk yang harus disucikan, tidak boleh terkena najis adalah hidung bagian dalam, termasuk mulut bagian dalam, termasuk mata bagian dalam dan telinga bagian dalam. Niku anggota-anggota yang dihukumi zahir dalam bab najis. Artinya selama sholat anggota-anggota tersebut tidak boleh terkena najis. Kalau terkena najis nemen berdampak sholatnya ikut batal. Lah najis yang membatalkan sholat niki syaratnya najis yang tidak dimakfu, tidak diampuni. Contoh yang diampuni seperti darah, contoh yang tidak diampuni seperti bangkai semut, bangkai lalat, niku tidak boleh selama kita sholat kita terdapat bangkai lalat di dalam pakaian kita misal. Sehingga walau wako'a lan lamun tumibo ala saubihi ing atase klambine wong apa najasatun najis ya bisatun kang garing fanafaldo mongko ngipatake sapa wong saubahu ing klambine wong halan ing dalem saknalika lam tabetul mongko ora batal apa sholatuhu sholate wong. Niki seperti pengecualian. Jadi dikecualikan kalau masalahnya seperti ini. Ada orang sholat, di tengah-tengah sholat pakaiannya tertimpa najis yang kering. Kemudian seketika itu juga dia mengibaskan pakaiannya yang sehingga najisnya langsung terpental. Maka kalau niki dilakukan secara langsung seketika itu juga sholatnya tidak batal. Atau
najisnya masih basah. Jadi niki tidak harus kering, tapi yang paling pokok dia bisa menghilangkan najis seketika itu juga. Cuman kalau basah niku berarti sak pakaiannya yang harus dihilangkan. Misal nggih, seorang laki-laki sholat kan pakai kopiah. Di tengah-tengah sholat kopiahnya terkena najis, nggih, terkena najis cicak nopo-nopo. Terus ketika itu juga kopiahnya dibuang. Lah niki nggih sama, tidak najis. Cuman cara membuangnya tidak boleh dengan digenggam, tidak boleh dengan dibawa. Jadi langsung langsung diselentik atau gimana caranya. Pokoknya tidak boleh dengan cara memegang atau membawa. Kalau membawa berarti nanti batal, berarti dia dianggap membawa najis. Itu ada caranya. Wangkishaful aurati. Jadi halan tadi batasnya sebelum lewat masa minimal tumakninah, berarti sebelum lewat masa membaca subhanallah. Jadi seketika itu juga subhanallah kan nggak ada sedetik. Wangkishaful aurati, lan kebukae aurat. Wangkishaful aurati lan kebukae aurat amdan kelawan jarak. Termasuk yang bisa membatalkan sholat adalah terbukanya aurat secara sengaja. Nah, kata-kata terbuka niku berarti tidak harus ada perbuatan, tidak harus dilakukan oleh orang tersebut. Artinya kalau dia sholat kemudian auratnya tersingkap oleh angin, jadi karena anginnya kencang akhirnya auratnya tersingkap, niku nggih sama-sama bisa membatalkan sholat. Meskipun dia tidak sengaja membuka, karena yang membuka adalah angin. Makanya ini dituliske fa in kasyafaha, mongko lamun buka ha ing aurat apa arihu angin, fasataroha mongko nutupi sapa wong ha ing aurat fil hali dalam saanalika lam tabetul mongko ora batal apa sholatuhu sholate wong. Nggih. Sehingga kalau ketika sholat kok auratnya tersingkap oleh angin, jadi pakaiannya terbuka sebab tertiup angin, maka kalau dia mampu menutup seketika itu juga, maka sholatnya tidak batal. Tapi kalau dibiarkan terbuka, sholatnya batal, meskipun yang membukanya adalah angin. Lah kalau yang membuka niku makhluk yang bernyawa, entah niku manusia, entah niku binatang. Ada orang sholat, di tengah-tengah sholat auratnya dibuka oleh kucing misal, atau dibuka oleh anak kecil, baik yang tamyiz atau yang belum tamyiz. Maka niki hukumnya langsung membatalkan sholat meskipun ditutup seketika. Jadi dibedakan, kalau yang membuka aurat itu semacam angin, semacam makhluk-makhluk yang tidak bernyawa, maka ditafsil. Kalau ditutup seketika tidak membatalkan sholat, kalau tidak ditutup seketika bisa membatalkan sholat. Kalau yang membuka aurat itu adalah makhluk yang bernyawa, entah itu manusia atau binatang, maka niki hukumnya membatalkan secara mutlak. Artinya baik ditutup seketika atau bahkan tidak ditutup sama sekali. Wa taghyirun niyati, lan ngowahi niat. Ka'ayyan wiya kaya yen to niat sapa wong al khuruja ing metu minas sholati saking salat. Termasuk yang yang membatalkan sholat adalah merubah niat. Seperti dia niat keluar dari sholat, belum sampai salam, di tengah-tengah sholat dia niat membatalkan sholat, atau niat keluar dari sholat. Niki sholatnya nggih langsung batal.
Berbeda dengan puasa. Kalau ada orang puasa kok di tengah-tengah puasa dia niat membatalkan puasa, maka selama dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, puasanya tetap sah. Lah niat merubah niat niki dilakukan dengan sengaja dan dia tahu hukumnya, niku bisa membatalkan sholat. Tapi ada niat merubah niat yang tidak membatalkan sholat. Contohnya, ada orang sholat zuhur, sholat zuhur di masjid. Terus di tengah-tengah dia sholat ada jamaah, dikomati, kemudian ada pelaksanaan jamaah. Maka dia kemudian merubah niat zuhurnya menjadi sholat sunnah mutlak, niku hukumnya tetap sah. Dan memang anjurannya seperti itu, Jadi nek sampean kok sholat di masjid, terlanjur sholat zuhur sendirian, ternyata di tengah-tengah sholat baru jamaahnya baru dilaksanakan, maka sunnah merubah niat zuhur menjadi niat sholat sunnah mutlak. Jadi mungkin di akhirnya dia dapat 2 rakaat, terus tahiyat, kemudian salam, kemudian nyusul jamaah. Itu contoh merubah niat yang tidak membatalkan sholat. Wastidbarul kiblati, lan mungkuri kiblat. Ka'ayya ja'alaha kaya ento dadekake sapa wong ha ing kiblat khalfa dzahri ing dalem burine gegere wong. Termasuk yang membatalkan sholat niku membelakangi kiblat. Sebenarnya tidak harus membelakangi kiblat. Jadi yang paling pokok, misal sholat berdiri berarti kan standarnya dada. Yang wajib menghadap kiblat ketika kita berdiri kan dada. Maka ketika dada niki tidak menghadap kiblat, mungkin dia condong ke kanan atau condong ke kiri atau bahkan membelakangi, niku membatalkan sholat. Jadi tidak hanya membelakangi saja yang membatalkan sholat, tapi condong ke kanan atau condong ke kiri pun juga membatalkan sholat. Makanya ketika salam kan sunnah noleh, niku yang noleh itu kan hanya wajahnya saja, jangan sampai dadanya ikut menoleh. Wal uklu, ini bukan wal aklu, tapi yang dimaksud wal uklu. Wal uklu lan perkara kang den pangan. Wasyurbu lan perkara kang den umbe. Kathiron iku kang akeh kana ana apal makulu kang den pangan, wal masyrubu lan kang den ombe au qalilan utawa kang gedhe. Termasuk yang membatalkan sholat adalah makanan atau minuman, baik banyak atau sedikit. Lah bedanya dengan aklu nopo? Nek aklu niku perbuatan makan, syarbu nggih perbuatan minum. Lah kalau perbuatannya niku semisal bisa membatalkan, niku masuk dalam gerakan yang banyak. Dan nek sampean niku mamah panganan, kemudian rahange niki kok bergerak sampai 3 kali, lah niku membatalkan sholat meskipun belum ada makanan yang tertelan. Niku membatalkan sholat karena gerakan, bukan karena makanan. Dan niki sing dimaksud makanannya, berarti ada makanan, minuman yang masuk ke dalam perut, niku membatalkan sholat meskipun tanpa dikunyah, tanpa memakan, jadi langsung disedot misal. Lah makan minum niki, makanan dan minuman niki membatalkan sholat baik banyak maupun sedikit. Terus kalau makanannya banyak, niku membatalkan sholat secara mutlak, baik sengaja atau lupa. Kalau sedikit membatalkan sholat kalau secara sengaja,
Kalau tidak sengaja, maka tidak membatalkan sholat. Ini memang beda dengan puasa. Nah, puasa kan mboten. Ada orang puasa lupa makan, meskipun dia habis 1 piring tetap tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ada orang sholat kok lupa makan terus sampai 1 piring, niku tetap membatalkan sholatnya. Yeah. Illa ayyakuna, kejaba yen ta ana sapa syakhsu awa-awaan fi hadhihi surati ing dalem ikilah bentuk iku jahilan wong kang bodho tahrima zalika ing den haramakene mengkon-mengkono qalil. Kecuali kalau dia tidak tahu bahwa makan sedikit di dalam sholat itu hukumnya haram. Nah, ini mestinya jahil, tidak tahu yang udzur. Udzur niku pripun to? Tidak tahu yang udzur niku satu, dia baru masuk Islam. Ya. Umpama ada orang baru masuk Islam tidak tahu sholat itu haram makan, enggak tahu kan masih wajar karena dia baru masuk Islam. Atau dia sudah lama masuk Islam tapi dia tumbuh jauh dari ulama. Misal sekarang dia hidup di lereng-lereng gunung, di tengah hutan, tidak ada siapa-siapa. Lah niki seandainya tidak tahu keharaman makan dalam sholat, kemudian mereka makan sedikit, niki tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dia sudah Islam sejak kecil dan dia tumbuh di komunitas yang ada ulamanya, kok sampai tidak tahu namanya kan ceroboh, sehingga tetap membatalkan sholat. Ya, karena sampai dia tidak tahu berarti karena tidak mau belajar. Wal qahqahatu, lan guyu ngakak. Guyu cekikian toh, guyu ngakak-ngakak. Tertawa yang ada suaranya niku namanya qahqahah. Ya gak kudu harus kuras nih mboten. Pokok jenenge guyu tertawa kok ada suaranya niku disebut qahqahah. Nek enggak ada suaranya tabassum, mesem. Wa minhum lan iku setengah saking ulama man utawi wong yu'abbiru kang nembungake sinten man anha saking qahqahah bidohki kelawan guyu. Termasuk sing membatalkan sholat niku tertawa yang ada suaranya. Tertawa terbahak-bahak, artine tertawa niku bisa membatalkan sholat kalau dalam tertawanya mengandung huruf. Kalau suaranya memandung huruf ha, berarti kan memandung ha dan alif. Lah niku membatalkan sholat. Kalau asli tertawa yang tidak mengandung huruf, ya, maka tidak membatalkan sholat. Ini tetap masuk dalam kalam dulu, ya. Masuk dalam kategori kalam yang membatalkan sholat, yaitu suara yang mengandung huruf. Ya, kalau tidak mengandung huruf, ya boten batalke. Ya, sami batuk, dehem, apapun itulah mengeluarkan suara kalau mengandung huruf minimal 2 huruf atau 1 huruf tapi memahamkan, nah niku yang membatalkan sholat. Wariddatulan murtad, waya utawi riddah iku qatul islami, medhot Islam, biqaulin kelawan ucapan, au fi'lin utawa penggawean. Termasuk yang membatalkan sholat adalah murtad. Murtad itu memutus Islam, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan ataupun rencana. Ada orang rencana murtad, besok mau murtad. Ketika itu dia dihukumi murtad, tidak usah menunggu besok. Contoh yang ucapan di tengah-tengah sholat, dia punya keyakinan mengucapkan bahwa Allah itu Tuhan yang ketiga dari 3 Tuhan. Atau perbuatan sujud pada, dia niat sujud pada berhala. Niku nggih
bisa membatalkan sholat. Atau rencana tadi, yang ketiga itu rencana di tengah-tengah sholat dia punya rencana mau murtad besok mau memeluk Buddha, mau memeluk Hindu, Kristen, maka seketika itu juga dia dihukumi murtad dan sholatnya dihukumi batal. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.